Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Anak-anak sekalian, duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 8 ini, kalian setelah mengikuti pelajaran diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam mempelajari tema kebijaksanaan Bodhisattva. 2. Menjelaskan cara-cara menjadi bijaksana dengan benar. 3. Menuliskan pengalaman sendiri dalam praktek bijaksana dengan benar. Apakah kalian masih ingat gambar apakah ini? Ya, ini adalah inti pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Kalian sudah membahas tentang tema kasih sayang Bodhisattva. Cinta dan kasih sayang Bodhisattva, di mana dikisahkan Bodhisattva terlahir sebagai seekor burung pelatuk. Alangkah senangnya hati singa itu karena terlepas dari kesakitan. Demikian juga burung pelatuk sangat gembira karena dapat menolong binatang lain dari malapetaka. Ya, kalian sudah tahu bahwa burung pelatuk menolong singa yang tertusuk tulang di tenggorokannya. Meskipun sudah ditolong, singa tidak memberikan balas budi. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita, seperti hanya burung pelatuk, tersadar bahwa ketika berbuat baik, tidak boleh mengharapkan balasan. Ya, nah, hanya perbuatan yang tulus yang dilakukan yang akan membuahkan kebahagiaan. Nah, anak-anak sekalian, bagaimanakah kisah kebijaksanaan Bodhisattva? Alkisah. Pada suatu ketika, Bodhisattva terlahir sebagai seorang pandit bernama Senaka. Nah, ini dia anak-anak. Jadi, Bodhisattva pernah terlahir sebagai seorang pandit. Apa itu pandit? Pandit itu adalah sebutan bagi orang yang bijaksana. Nah, Bodhisattva terlahir sebagai orang bijaksana bernama Senaka. Nah, suatu ketika Senaka ini diceritakan sebagai orang yang senang memberi petunjuk, senang memberi pertolongan kepada penduduk di sekitarnya. Saat itu, Pandit Senaka sedang memberikan nasihat kepada penduduk. Saudara-saudara, belajar tidak harus menulis dan membaca, tetapi belajar bisa dengan cara bicara, berbuat, bekerja, atau dengan menghargai orang lain. Nah, demikian anak-anak, Pandit Senaka memberi nasihat bahwa
belajar itu banyak cara, bukan hanya menulis dan membaca. Pada saat itu, hiduplah seorang Brahmin yang sangat kaya, tetapi usianya sudah tua. Nah, ini anak-anak, ketika dia menyadari usianya sudah tua, dia berniat ingin memberikan sebagian kekayaannya atau menitipkan sebagian kekayaannya untuk sebuah keluarga. Brahmin itu berkata, "Saudaraku, aku titipkan hartaku kepadamu. Tolong dijaga dan digunakan dengan baik." Keluarga itu menjawab, "Baiklah saudaraku, akan kami jaga dengan baik." Anak-anak, namun ternyata harta yang dititipkan dihabiskan untuk kepentingan mereka sendiri. Karena tidak mampu menggantinya, maka keluarga tersebut memberikan salah satu anak perempuannya menjadi istri. Nah, akhirnya anak perempuan itu menjadi istrinya. Tetapi anak-anak sekalian, ternyata istrinya sangat licik. Ia mau hidup sesuka hatinya. Ia memaksa suaminya untuk mencarikan pembantu. Ia menyiapkan kepergiannya dengan menyiapkan nasi dan tepung goreng sebagai bekal perjalanan. Berkatalah sang istri, "Suamiku, aku butuh pembantu. Pergilah, carikan aku pembantu." Sang Brahmin tua itu pun menuruti permintaan sang istri. Dia menjawab, "Baiklah istriku." Akhirnya sang Brahmin pun pergi. Suatu hari, karena merasa lapar, ia beristirahat di bawah pohon dan membuka tasnya untuk memakan bekalnya. Setelah memakan sedikit, tanpa menutup tas kembali, ia pergi ke parit terdekat untuk minum. Pada saat itulah seekor ular yang mencium bau tepung goreng merayap masuk ke dalam tas. Brahmin tua kembali dan tanpa mengetahui adanya ular berbisa, menutup tas dan membawanya. Nah, jadi tanpa sepengetahuan itu di dalam tasnya masuk seekor ular kobra, anak-anak sekalian. Dia pun pergi membawa tas itu. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Pandit Senaka. Nah, Pandit Senaka dengan kebijaksanaannya melihat adanya ular di dalam tas yang dibawa oleh sang Brahmin. Maka Pandit Senaka pun berkata, "Oh Brahmin, jika kamu pulang, istrimu akan mati. Tetapi jika kamu tetap meneruskan perjalanan, kamulah yang akan mati." Sang Brahmin tentu menjadi bingung anak-anak sekalian, dan dia menjawab, "Tetapi mengapa bisa seperti itu?" Dengan kebingungannya, dia bertanya. Kemudian Pandit Senaka melanjutkan perkataannya. "Ya Brahmin, tanpa sepengetahuanmu, ketika kamu selesai makan, ada ular masuk ke kantong yang kamu bawa. Sekarang tidak usah khawatir, keluarkan saja ular tersebut dan kamu bisa pulang dengan aman." Nah, anak-anak sekalian, akhirnya sang Brahmin dengan sangat ketakutan, dia mengeluarkan ular yang ada di dalam tas itu. Meskipun ular sangat berbahaya, ya, tetapi tidak boleh dibunuh. Ular diselamatkan, sang Brahmin pun selamat. Inilah cara bijaksana menolong makhluk lain yang dilakukan oleh Pandit Senaka.
Kemudian Pandit Senaka berpesan, "Pesanku Brahmin, belajarlah dengan sikap yang baik dan benar, dengan cara satu, menjadi pendengar yang baik, nasihat guru dan orang tua. Dua, saling membantu. Tiga, saling menyayangi. Empat, saling memberi perhatian. Lima, bersikap baik kepada orang lain. Dan enam, menghargai kehidupan." Inilah cara belajar yang ditunjukkan oleh Pandit Senaka kepada Brahmin. Kemudian Pandit Senaka melanjutkan, "Seperti halnya kumbang Brahmin, ia menghisap madu tetapi tidak merusak bunga, baik warna dan harumnya. Demikianlah hendaknya kita harus belajar bijaksana." Mendengar kata-kata itu, sang Brahmin pun berkata, "Baiklah Yang Mulia Pandit Senaka, Anda dengan bijaksana telah menolong saya. Saya berterima kasih atas semua ini." Nah, anak-anak, akhirnya Brahmin dan Pandit Senaka pun berpisah dalam kisah tersebut. Nah, apa yang bisa kamu dapatkan, yang sudah kamu ketahui dari cerita ini? Ini dia. Sekarang kamu tahu, Bodhisattva pernah terlahir sebagai seorang pandit bernama Senaka. Dalam kisah tersebut, kita juga dapat mengambil hikmah bahwa menitipkan sesuatu harus pada orang yang tepat. Jangan seperti Brahmin tua tadi ya, menitipkan uang kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, seandainya kamu dipercaya oleh orang ya, jika dipercaya orang harus dipegang dengan penuh tanggung jawab. Nah, di samping kamu kalau menitip sesuatu harus hati-hati, tetapi ketika kamu dipercaya orang juga harus bertanggung jawab. Mampu melakukan sesuatu dengan tepat disebut bijaksana. Nah, contohnya tadi ya, menolong Brahmin yang dilakukan oleh Pandit Senaka. Pandit Senaka menolong Brahmin dengan cara bijaksana. Yang terakhir, agar menjadi bijaksana harus terus belajar tanpa henti. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita. Sekarang yuk kita bernyanyi lagu yang berisikan tentang pesan bijaksana dari Sang Buddha. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian belajar tentang kisah bijaksana dalam cerita Jataka tadi, sekarang tiba waktunya kita belajar bernyanyi yang temanya masih tentang kebijaksanaan. Dalam lagu ini kalian diajarkan untuk bijaksana seperti sang kumbang. Kumbang, anak-anak sekalian, tidak merusak bunga, warna dan harumnya. Bunganya tetap, ya, warnanya tetap, harumnya tetap. Demikian kita di dalam berbuat baik harus bijaksana, tidak merusak lingkungan. Oke ya, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Bagaikan sang kumbang yang suka menghisap madu tanpa merusak bunga, warna dan harumnya.
Nah, anak-anak sekalian, setelah kamu belajar dan bernyanyi, sekarang waktunya berlatih. Ayo menulis pengalaman. Ceritakan pengalamanmu dalam berbuat bijaksana, yaitu perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Perbuatan yang membuat bahagia diri sendiri dan juga orang lain. Contoh, menyelamatkan ular dan Brahmin tua oleh Senaka dalam kisah tadi. Ular memang berbahaya, tetapi tidak harus membunuh ular untuk menyelamatkan sang Brahmin. Nah, ini contohnya ya. Nah, kamu pernah melakukan perbuatan yang mirip-mirip seperti itu? Ya. Misalnya, kamu mendamaikan teman yang sedang bermusuhan, ya. Menolong orang yang kesulitan dengan cara bijaksana, atau menolong makhluk binatang dengan cara bijaksana. Ya, banyak ya, ceritakan pengalamanmu itu. Jelas? Kalau sudah jelas, yuk kita tutup pelajaran kita hari ini. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.